Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bakul Cilok Kritis. Insya Allah di sini seperti biasa saya akan memberikan informasi terutama dari orang-orang yang cerdas, jujur dan terpercaya, yaitu informasinya dari Pak BW, mantan KPK dulu, di KPK kerjanya seperti itu. Langsung saja kita simak sama-sama. Jangan lupa dicatat supaya tidak kabur ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Emang Pak Jokowi udah pecah kongsi sama Pak Prabowo? Kalau statement saya dari awal kan berhentilah mengasuh geng Solo harus pecah kongsi kan. Kalau semua orang Jokowi ini menarik diri dari pemerintahan, jangan-jangan di vacuum of power, nggak ada kekuasaan lagi Prabowo. Karena isinya kabinet Prabowo ini orang-orangnya geng Solo semua kan. Jangan-jangan ini pikiran saya. Kalau misalnya Presiden Prabowo ini berhenti berpidato ini 2 minggu ini, jangan-jangan tenang ini negara ini. Kalau ada apa-apa dengan Presiden Prabowo, mereka tidak akan loyal bela Prabowo. Justru mereka akan happy. Jangan-jangan mereka juga udah siap. Prabowo tuh hanya cebokin aja. Jadi kalau hari ini Prabowo di demo apa, jangan lupa ada yang happy, ada yang senang, ada yang nggak jauh-jauh dari dia. Bukan saya bukan wakil presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menjaga kewarasan. Hari ini pujangga kewarasannya, pujangga ini bukan punggawa nih, pujangga kewarasannya orang muda yang mempunyai perspektif sangat luas dan pandangan yang tajam terhadap situasi kondisi politik Indonesia hari ini. Sobat Pange, bos, Siap. apa kabar? Terima kasih Mas B. Udah diundang. Siap selalu Mas B. Hari ini ada demo, tapi bukan hanya demo. Pak Jokowi keliling-keliling. Pak Prabowo sure dengan pernyataan-pernyataannya yang semacam meledek orang-orang yang mengajukan kritik-kritik tajam kepada beliau. Hari ini ada pernyataan-pernyataan yang mengeluh-elukan Gibran. Jadi ini bersatu padu semua nih pernyataannya. Saya ingin minta pendapatnya. Pertama saya mau ngomong dulu nih. Emang Pak Jokowi udah pecah kongsi sama Pak Prabowo? Kalau statement saya dari awal kan berhentilah mengasuh geng Solo harus pecah kongsi kan. Karena artinya mengasuh geng Solo ini seperti membuat pemerintahan Pak Prabowo nggak efektif kan. Cuma jangan-jangan sebaliknya. Kalau semua orang Jokowi ini menarik diri dari pemerintahan, jangan-jangan di vacuum of power, nggak ada kekuasaan lagi Prabowo. Karena isinya kabinet Prabowo ini orang-orangnya geng Solo semua kan. Jadi ada 3 faktor nih yang menarik nih sobat. Pak Jokowi sudah melakukan perjalanan keliling. Iya. Dimulai dari Medan. Dan di situ ada kata-kata kan itu lawan gitu kan. Saya akan lawan. Saya akan lawan. Saya akan lawan. Jadi itu dia ingin menegakkan, kan kita tahu yang mau dilawan siapa kan. Nah ketika Jokowi pergi kemana-mana, kalau ini dikaitkan dengan PSI sudah melakukan konsolidasi. Terus yang kedua, Sobat Pange ini membuat kita merinding nih. Karena Jokowi masih punya banyak orang-orangnya di pemerintahan. Kalau tadi menarik diri, itu tadi asumsi yang kamu bilang, itu lumpuh juga tuh pemerintahan. Karena orang yang menjalankan roda organisasi pemerintah ini orang Jokowi. Betul, itu yang kedua, faktor kedua. Faktor yang ketiga, sekarang sudah ada pernyataan-pernyataan yang muncul, jangan-jangan lebih baik Gibran. Gitu ya. Nah saya pengen pendapatnya tuh gimana tuh? Iya, saya dengar informasi begitu di bawah-bawah udah berkembang isu seperti itu. Kalau presidennya dari militer kayak begini, tetap keras kepala, tetap ngebatu gitu kan, tetap ngeledek, tetap nggak mau diingatkan. Ya kalau begitu lebih baik sipil aja gitu. Gibran itu udah bunyi di mana-mana. Kemudian yang kedua yang bunyi di daerah-daerah kan, setelah ada daerah agak susah nih keuangannya udah banyak dipotong ini kan, daerah-daerah kepala daerah juga udah bunyi lebih enak era Jokowi nih dibanding Prabowo gitu. Paling tidak ada 2 perempuan kepala daerah ya? Iya, yang dari Siak sama dari Maluku Utara. Pertama begini, kalau kita mencermati pidato. Pidato ini kan menunjukkan kelasnya presiden.
Artinya kalau kita lihat kelasnya Putin kan, Xi Jinping kan nggak juga mau ngeledek-ngeledek, kayak nantang-nantangin, kayak pakai gimmick-gimmick yang anak-anak kan nggak ada juga. Donald Trump? Nah, Donald Trump agak beda kan. Maksud saya begini, Mas Wewe, artinya Prabowo tetaplah Prabowo, jati dirinya. Nggak mungkin juga Prabowo harus berpidato seperti Jokowi, berpidato seperti SBY, berpidato seperti Megawati, Gus Dur, Habibie, dan seterusnya, termasuk Soekarno kan. Karena dia punya jati dirinya sendiri kan. Cuma jangan-jangan ini pikiran saya. Kalau misalnya Presiden Prabowo ini berhenti berpidato ini 2 minggu ini, jangan-jangan tenang ini negara ini. Jadi kerja beliau sudah bagus ini misalnya beberapa sektor ya. Tapi karena pidatonya terus ngeledek, membuat meme-meme akhirnya jadi meme-meme akhirnya terkenal kan Presiden Prabowo adalah presiden yang paling banyak bulian, yang paling banyak jadi meme-meme, jadi banyak presiden yang paling banyak diolok-olok oleh masyarakat, konten kreator dan masyarakat kritis. Nah, statement-statement yang seperti ini udah diingatkan oleh banyak orang. Pakai diksi frasa yang pas, pakai pidato, pakai konteks gitu kan, pakai data, menyampaikan semua layanan dasar keberhasilan beliau, mana yang jadi PR kan. Nah, cuma kan kemarin di HIPMI itu kan kaget juga kita akhirnya diulang lagi gitu. Apa persisnya ngomongin di HIPMI itu? Di HIPMI itu kan ngomong anjing mengonggong kapilah berlalu. Kemudian jadi para pengkritik diklasifikasi ya, anjing seperti anjing kapilah berlalu kan, kasihan juga gitu. Terus dia bilang yang nyinyir yang dengan mimik wajahnya gitu. Itu podcast itu terus podcast maksudnya pange kali. Ya, nggak tahu saya. Kita kan vitamin ini, obat ini kan, obat kolesterol negara. Asam urat dibanding puji-pujian, jadi penyakit nanti. Nah, terus kunjungan luar negeri Jokowi, nggak karena keluar negeri dikritik, saya yang sering keluar negeri dikritik. Maunya apa kan gitu, termasuk ngitung-ngitung angka ternyata salah juga. Tapi jadi, nah yang paling rentetan itu kan bentangan empirisnya panjang. Dulu pergi aja kau ke Yaman kan, kabur aja. Terus dolar nggak perlu di kampung. Terus banyaklah statement-statement beliau yang kemudian kok menjauhkan beliau dari seorang intelektual gitu kan, kayak preman gitu ya. Bacaannya padahal berkelas gitu, bahasa Inggris, kalau luar negeri beli buku. Tapi sejak peristiwa Gemoy itu kehilangan konteks gitu, lost ini menurut saya. Kenapa ini bukan kenapa ditekankan pada Gemoynya ya? Ya sejak itu kan sering goyang ya. Jadi saya nggak tahu, ini bukanlah Prabowo sih menurut saya hari ini gitu. Karena kayak kita udah ngeledek, nantangin rakyat ya, nggak ada yang kan sebenarnya dalam pidato itu yang perlu digali kan. Ini udah salah ini selama ini sentimennya. Jangan-jangan orang demo hari ini bukan tidak ada kerja, tapi statement pidato-pidato yang seorang nantangin rakyat gitu. Nah, dia harus tahu 3 kunci sebenarnya dalam pidato ini kan. Pertama adalah sentimen. Ketika ini disampaikan, ini kan seperti menembakkan pesan ke publik. Pasti ada serangan balik. Nah, yang kedua sentimen itu harus dipelajari sebenarnya pelan-pelan kan. Yang kedua tentu saja apakah yang disampaikan itu menggembirakan hati rakyat atau tidak. Yang ketiga apakah yang disampaikan ini betul-betul menjaga perasaan rakyat. Bagian dari cara mereka menjaga memperlakukan rakyatnya. Ini kan soal menjaga perasaan rakyat itu kan bagian dari bagian dari cara untuk menjaga appropriating beliau, menjaga supaya tidak didongret, supaya tidak jadi bahan-bahan bulian, supaya tidak diolok-olok gitu kan. Nah, dalam pidato ini seperti beliau tidak akan mau berubah gitu loh. Menurut saya pidato ini biang kerok sebenarnya. Makanya saya bilang lebih baik Pak Prabowo mungkin berhenti aja 2 bulan atau sebulan ini, mungkin tenang negara ini. Biar nanti waktu pelan-pelan yang membuktikan kinerja beliau. Misalnya nih harus kita apresiasi, misalnya kita lihat hasilnya nanti. Ekspor sawit, batu bara, nikel 1 pintu kan. DSI Ya lewat BUMN yang selama ini mafia semua yang ngurus kan. Nah, lewat 1 pintu BUMN yang ngurus sekarang untuk ekspor dan seterusnya. Kita lihat juga hasil nanti rampasan perangnya. Ternyata itu duitnya banyak yang diselamatkan. Nanti kan rakyat akan menilai.
Nah itu yang nggak perlu pidato panjang gitu. Iya, iya. Biar waktu yang membuktikan. Jadi pidato malah mencederai dirinya. Mencederainya sendiri. Dan kehormatan serta marwahnya. Kehormatan dirinya. Jadi kok semacam begini nggak ada penasehatnya. Lebih baik saya dia jadi sana di sana. Saya bisa ingatkan malam ini, ya kan? Bapak udah stop. Nggak bisa Pak. Jangan Bapak ngoyo. Ini nanti rakyat menuduh Bapak keras kepala, kepala batu. Pasti saya sampaikan, Bapak ambil aja jeron selera rakyat. Apa yang membuat rakyat senang, gembira. Itu saja. Jaga perasaan rakyat. Jangan ngeledek. Jangan nantang-nantangin. Apa susahnya sih? Saya besok beres sama saya nih. Udah BBM naik, ngeledek-ngeledek. Gimana ini kan kayak membakar di musim kemarau 3 bulan nggak pernah kena hujan ini. Rakyat udah susah. Mereka udah berjuang sendiri. Antri pertalit udah minta ampun sekarang. Ya kan? Kalau saya mau bikin tesis sebaliknya nih Bang Yai. Jangan-jangan ini dinasehati oleh penasehat yang sebenarnya orang-orang Pak Jokowi. Sehingga kemudian citra... Yes, persis. Dugaan saya begini. Oh, ini, gitu. ini tidak ada yang alamiah sih menurut saya. Ada desain ini. Ada arsitekturnya, ada operatornya. Dan dia jangan-jangan dialienasi untuk bahwa ini benar yang dilakukan selama ini. Makanya mau menjadi beliau keras gitu. Dengan kesalahan ini. Nggak mungkin orang tuh demo hari ini karena bukan masalah pidato, masalah selain kebijakan ya, selain menterinya memang nggak punya kapasitas, hanya menteri kabinet merah putih ini bagus tapi menterinya selalu bingung, ya kan? Oh, jadi menteri ininya bingung, menteri ini bingung, akhirnya jadi kabinet bingung. Rakyat, menterinya kalau statement juga nantangin rakyat juga, ya kan? Misalnya siapa? Terakhir soal banyak lah soal. Termasuk jubir yang bicara soal kurban kan tidak pas gitu. Tidak bisa menghaluskan sedikit dengan diksi perasa yang tidak membuat polemik kan. Nah, orang begini yang jagain presiden bayangkan. Belum kemarin Bakomnya menulis media-media homeless itu kan jadi yang rusuh kan, orang jadi ya media orang digituin kan. Distrust. Padahal membangun media kan trust building kan. Tiba-tiba canggap buzzer di pemerintah ya, semua media homeless nggak mau diterima di list begitu. Jadi terhadap tesis ada orang yang kemudian mendorong dan menjebak Pak Prabowo. Ya ini yang kemudian desain menurut saya semakin ini banyak dibully, dicicil, ini menabung nih. Jadi mendongkrak itu kan pelan-pelan, ditabung terus, setahun salah terus, 2 tahun salah, besok masih terus berulang, nggak berubah gitu komunikasinya, ngotot dengan dengan cara begini adalah yang paling benar. Ya di satu sisi pada yang sama di sini nggak pernah blunder, didekatkan dengan rakyat kan. Oh nggak pernah ngomong ya nggak pernah blunder dong. Iya nggak ngomong juga nggak, tapi nggak blunder. Cuma kan dia akan selalu keliling. Yang satu koridornya ke luar negeri terus. Bayangkan logika saya nggak mikirnya gini. Udah ke Perancis selama menjabat 4 kali. Kan sudah wajar harusnya di stop dulu. Nah yang ketiga waktu itu viral karena di hotel mewah ulang tahun kan. Nah kan itu menjaga perasaan rakyat. Udah, tapi masih aja ke Prancis yang keempat ya kan. Saya juga secara logika saya, kok gimana cara-cara kita bernegara, akal sehat saya berpikir untuk ke sana gitu. Kok dipaksakan? Nah oke lah zonasi mana yang prioritas, mana yang enggak. Kan ada Menko-nya, bisa diwakilkan sama Menko-nya. Tapi kalau ada keputusan penting memang harus presiden yang MOU-nya itu baru investasi itu ke bawah, ya nggak apa-apa. Tapi kan harus di zonasi mana yang betul-betul mendesak harus presiden ke luar negeri misalnya. Jangan lupa Gus Dur itu jatuh karena sering ke luar negeri. Catat itu sama Pak Prabowo. Ini orang nggak paham gitu. Tiba-tiba ada yang memberikan masukan sekelas namanya Dino Patijala. Yang dia sudah punya jam terbang di tahun 86, dia udah jadi pejabat di Kemlu. Dedi belum lahir. Ya kan? Memberikan vitamin, obat, mengingatkan karena dia mendapat Mahaputra, dia terpanggil lah untuk mengingatkan. Ini kan bukan asam urat, ini bukan kolesterol. Ini kan vitamin, obat untuk mengingatkan pemerintah. Masih mau dia memberikan masukan, dia nggak digaji. Habis itu apa yang terjadi responnya? Mohon maaf di lingkaran presiden. Ada yang jangan merasa paling men lu di sini. Lu baru 3 bulan kemarin jadi menteri. Kan enggak kekanak-kanakan gitu loh, nggak bijak, nggak fair, nggak berpikir jernih gitu loh. Harusnya kan tetap kita hormati karena beliau punya jam terbang, pengalaman. Setiap pemerintah punya cara sendiri, nggak apa-apa. Kita juga ingin
apa yang diberi masukan ini justru menyelamatkan presiden. Nggak nantangin. Nanti. Jadi orang ngapain besok Dino ngomong ngapain saya beri masukan lagi? Diberi masukan aja kita diserang balik, didongkret ulang. Itu yang saya khawatirnya di situ. Ada barang selundupan yang terlalu banyak masuk ke dalam. Jadi dibuat kebijakan salah. Bagaimana membangun MBG dari awal ya? Anggaran terlalu besar super prioritas jadi program anak emas seperti ibu kandung yang program lain mengorbankan layanan-layanan dasar di jalan kita banyak berlubang hari ini. BPJS kita banyak masalah, anggarannya obatnya nggak ada. Mengkanibal program-program artinya lainnya. mengorbankan banyak layanan dasar. Bukankah layanan dasar termasuk anggaran daerah hari ini banyak yang dipotong untuk program yang emas tadi gitu. Saya tidak dalam konteks menolak MBG. Tapi harus ada proporsionalnya. Nah, jangan-jangan ini jebakan loh ini di awal. Sehingga citra presiden itu appropriatingnya jadi bermasalah. Semua anggaran jadi rusak. Harus di retrospektif lagi kan anggaran ini. Karena sudah nggak berimbang gitu. Layanan dasar pendidikan terganggu. Kesehatan terganggu. Layanan-layanan kebutuhan dasar rakyat terganggu. Hanya karena program ini. Juga orang sudah paham ini program siapa yang ngangkat. Kita nggak tahu juga siapa yang kemarin yang namanya si Dadan itu kan rampasan bancakannya luar biasa. Walaupun Tio mengatakan dia tetap mempersoalkan Prabowo dengan menggunakan akronim NPD kan, Narcissistic Prabowo Disorder. Nah, Kalau lu kan agak menghinikan Prabowo, kalau Tio bilang ini tetap Prabowo yang harus bertanggung jawab. ya saya nggak tahu ini katanya ada juga mengatakan MBG itu bukan Prabowo, itu Jokowi. Karena di SK kan dia Jokowi diangkat sama Jokowi yang namanya Dadan itu kan. Oke, kalau Nah, gitu itu. kita ngobrolin Jokowi. Apa maksudnya Pak Jokowi pergi-pergi ke lu? Apakah dia ingin menindaklanjuti Kongres PSI dan dia masuk di Medan di daerah anak menantunya di isu bola gitu kan yang olahraga yang digemari masyarakat, sementara di Papua Gibran juga main bola loh. Gimana menghubungkan itu pecah kongsi dan gerakan Pak Jokowi yang sudah mulai? Ya, saya nggak tahu pecah kongsi ini kan yang penting saya meyakini, aku yakin. Ini keyakinan saya. Kalau ada apa-apa dengan Presiden Prabowo, mereka tidak akan loyal bela Prabowo. Justru mereka akan happy. Gitu. Jangan-jangan mereka juga udah siap, gitu. Udah siap-siap. Gitu. Karena infrastruktur udah punya, suprastruktur udah punya. Jadi kapanpun mereka ya udah siap-siap nih. Maksudnya apa tuh infrastruktur punya dan suprastruktur? Ya, menteri mereka banyak. Maksudnya menteri mereka ada di kabinetnya Pak Prabowo banyak. Kemudian mereka semua yang namanya ya semua cabang kekuasaan penting pengendali Republik KPK dibentuk oleh Jokowi. Di akhir masa jabatannya dia bentuk pansel lagi kan. Padahal pansel satu presiden satu pansel. Tapi kenapa dia ngotot? Di akhir masa jabatan dia paksakan bentuk pansel sendiri untuk memilih komisioner baru. Akhirnya muncullah KPK Made in Jokowi kan. Nah, belum hari ini kan soal Panglima masih yang lama sumber kekuasaannya yang melantik. Polri masih yang lama yang melantik. Jaksa masih yang lama yang melantik. Tesis dari Pange tadi tuh menarik tuh. Kalau semua menteri-menteri yang masih punya afiliasi dengan Pak Jokowi itu mengundurkan diri, bisa vacuum of power, bahkan mungkin bisa. Iya, bisa nggak jalan roda organisasi pemerintahan karena ketergantungan sama orang-orangnya Jokowi. Bayangkan ada Luhut hari ini comeback kan, terus dipakai kan. Nggak apa-apa, tapi ini kan fakta bahwa kebutuhan Pak Prabowo itu ketergantungan itu tinggi sekali. Semua badan komunikasinya adalah loyalis Pak Jokowi ya kan. Siapa? Ya Hasan Hasbi Kodari kan orang udah paham. Sudah rahasia umum ya kan. Kemana mereka melapornya? Ke Ratapan Solo kan. Jadi ini menurut saya belum menteri-menteri Menko-nya kan. Yang orang tahu juga. Ya menteri SDM juga orang udah paham kan. Orang paham menteri-menteri ya dalam negeri dan seterusnya kan. Itu dilantik sumber kekuasaan. Sumber legitimasinya kan. Mas BW ketika dilantik orang ingat nggak siapa yang melantik Mas BW? Itu kan sumber legitimasi kekuasaan. Kalau dia kemudian memperbarui udah syukur, tapi kan jarang orang mau memperbarui sumber loyalitas itu. Maka tidak ada loyalitas ganda kan? Loyalitas tunggal tuh nggak ada kan? Tetap akan ganda kan? Nah memperbarui ada kesetiaan baru, meninggalkan kesetiaan lama. Nah ini kan perlu dipelajari. Saya mengkhawatirkan adalah mengingatkan ada gejala yang membuat kok ini Prabowo berubah, kok banyak program itu yang blunder, yang tidak mengembirakan rakyat,
Kok banyak kebijakan-kebijakan kurban saja bisa blunder gitu loh. Perginya Pak Jokowi kemana-mana dalam konteks kepemimpinan Pak Prabowo di mana bisa dilihat itu relasi? Menurut saya Pak Prabowo nggak happy lah kalau untuk itu. Tapi ngapain dia begitu-gitu kan? Orang lagi berkuasa. Ngapain dia sosok begitu? Tapi nggak pernah ada komentar tuh dari Pak Prabowo. Ya mungkin Pak Prabowo-nya nggak, biar saya aja komentarin kali itu. Mungkin mewakili Pak Prabowo. Saya tidak happy. Mana ada matahari kembar orang senang. Cuma kan beliau kan selalu berlindung di balik pasal. Saya kan diundang. Saya apa salahnya? Saya kan warga negara juga. Nah, cuma ingat Pak Jokowi, Anda pernah ngomong saya akan kembali ke Solo seperti rakyat biasa, ya kan? Nah, itu kan lupa dia. Di Muktamar